Shalom, jemaat Gia Condorkusumo dan juga sahabat Yok Mengajar yang menyaksikan channel ini. Hari ini kita akan belajar di ibadah online KPK Kasih dan Sukacita, dan kita mau belajar dari Lukas 12 ayat yang ke-13 dan seterusnya ya. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami kembali bisa belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Engkau yang urapi hamba-Mu yang kecil dan sederhana ini, sehingga melalui hamba-Mu maka kami yang mendengarkan di rumah kami bisa diberikan pemahaman melalui Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oke, kita sudah sampai pembahasan di Lukas 12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke berapa ini? 21 ya, cukup panjang. Mari kita baca. Saya akan bacakan untuk Anda semua. Lukas 12 ayat 13 dengan perikop orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Nah, kalau baca sepintas mungkin nggak paham ya. Saya akan jelasin dalam bahasa saya ya. Jadi intinya begini, ada orang nih datang kepada Tuhan Yesus gitu ya. Dia bilang begini, "Tuhan Yesus, tolong dong bantuin gue untuk membagi warisan." Jadi rupanya dia punya saudara, dan saudaranya itu nggak mau kasih warisan kepada dia. Nah, karena itu dia minta tolong Tuhan Yesus. Dia pikir Tuhan Yesus kalau yang bicara Tuhan Yesus pasti saudaranya mau kasih dia duit, ya. Harta warisan itu pastinya mau dibagi gitu ya. Kalau Tuhan Yesus yang ngomong, ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus bilang, "Siapakah aku?" Ya. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Perumpamaannya begini. Ada orang kaya nih, duitnya banyak, hasil tanahnya banyak, dia bingung. Ini mau diapain ya? Kemudian dia bikin satu lumbung, lumbungnya dipenuhin. Setelah lumbungnya penuh, dia bilang, sudah tenang sekarang, duit gue udah banyak, lumbung gue udah penuh. Malam itu dia mati. Terus buat apa tuh yang dia siapkan dari dalam lumbung? Ya, kalau dalam bahasa sekarang mungkin dia kerja keras, duitnya ditabung, disimpan, sampai suatu hari dia bilang, "Wah, tabungan gue udah penuh, udah full, udah tenang, bisa buat masa tua sampai umur 7 turunan gak masalah." Malamnya dia mati. Nah, depositnya buat apaan? Tabungannya buat apa? Rumah dan properti buat apa? Buat siapa? Ya, nah makanya Tuhan bilang, "Kamu bodoh." Nah, menarik sekali. Kenapa Tuhan Yesus malah menceritakan satu kasus di mana ada yang bodoh, yaitu orang yang mengumpulkan harta. Intinya kan begitu ya. Padahal pertanyaan awal adalah,
pertanyaan bahwa dia itu punya masalah karena dia nggak dapat uang warisan, betul ya? Jadi awalnya dia itu mau komplain kepada Tuhan Yesus atau mau minta bantuan untuk bisa mendapatkan harta warisan, ya. Tapi kok kesannya seperti Tuhan Yesus itu bilang, buat apa itu duit? Nanti mati juga nggak dibawa. Kurang lebih sih kalau bahasa saya seperti itu, ya. Jawaban Tuhan Yesus kok sepertinya mengatakan bahwa nggak mau gitu ya. Udahlah, nggak usah dipikirin harta warisan. Nah pertanyaannya, bagaimana itu ya? Apakah ini artinya orang Kristen tidak boleh urus harta warisan, ya? Ataukah orang Kristen nggak boleh menerima harta warisan? Atau bagaimana? Ya, nah memang ada beberapa penafsir, tetapi yang menurut saya yang penjelasan yang cukup baik yaitu begini. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu bahwa rupanya ada aturan harta warisan di dalam perjanjian lama. Tentu kalau Tuhan Yesus bicara dengan orang Israel, tentu mereka punya aturan di dalam hukum Taurat. Nah, aturan di dalam hukum Taurat itu ada di Ulangan 21 ayat 15, 16 dan 17. Demikian firman Tuhan ya. Hak kesulungan, judul perikopnya. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang empunya hak kesulungan. Apa maksudnya di Ulangan 21? Jadi gini ceritanya. Ini aturan muncul begini. Jadi ada seorang laki-laki punya 2 istri, ya. Nah 2 istri ini yang satu dicintai, yang satu nggak dicintai. Nah jangan tanya saya kenapa nggak dicintai kok tetap dinikahi. Jangan tanya saya ya. Intinya ada 2 wanita, dua-duanya dinikahi oleh seorang pria. Nah kemudian dua-duanya ini punya anak. Tapi yang lahir pertama itu anak dari istri yang tidak dicintai. Gampangnya gini deh, kalau bahasa sekarang dicintai bingung ya. Gini deh, ada istri tua, ada istri muda gitu. Ya. Nah, rupanya istri tua ini udah nggak dicintain lagi, makanya dia nyari istri muda. Ya, gampangnya begitu ya. Nah, istri tua punya anak. Istri muda juga punya anak. Tapi tentu anaknya yang lahir yang awal dari istri tua, ya kan? Nah, istri tua ini punya anak nih lebih tua daripada istri muda, gitulah gampangnya usianya ya. Duluan lahirnya begitu ya. Tapi karena sekali lagi si pria ini tentu lebih cinta dengan istri muda, si pria ini lebih sayang sama istri muda, maka dia mau memberikan warisannya kepada anak dari istri mudanya yang dicintainya. Padahal istri tuanya itu punya anak yang lebih tua daripada istri yang muda. Nah, itulah mengapa ada ayat Ulangan 21 enggak boleh. Ya, memang kadang-kadang laki-laki kadang-kadang ngasihnya kepada orang-orang yang dicintai. Ya, anak ini saya nggak suka, udah nggak saya kasih duit ya. Saya kasih duitnya kepada anak yang saya cintai aja. Ya, anak-anak dari istri kedua misalnya begitu. Nah, nggak boleh. Firman Tuhan bilang bahkan anak yang dari istri yang pertama, istri tua, ya, anak pertamanya harus dapat 2 bagian, ya. Jadi rupanya ini aturan di dalam hukum Taurat, ya. Jadi hukum Taurat ruwet banget kalau dijelasin sekarang sih males ya, panjangan ya. Tapi intinya pembagian itu nggak sama, gitu ya. Pembagian itu nggak sama. Nah, rupanya yang sulung dapat 2 bagian dan sulung itu tidak
ada urusan dengan ibunya itu dicintai atau tidak dicintai. Nah, mungkin ini yang menjadi masalah di dalam Lukas 12 ayat 13 tadi. Ada seorang yang merasa dirinya lebih berhak warisan daripada saudaranya. Seperti ini tadi ya kasusnya ya. Jadi dia merasa lebih berhak dapat warisan itu daripada saudaranya. Makanya dia komplain kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bantuin dong, ini gue gak dapat warisan nih dari saudara saya. Kurang lebih begitu ya. Jadi dia merasa dia punya hak yang lebih. Gak tahu apakah dia adalah anak sulung dari istri tua ya, atau dia anak sulung dari istri muda yang kemudian istri tuanya yang menguasai. Saya nggak tahu intinya bagaimana, tapi intinya dari pembagian warisan dia rupanya tidak dapat sesuai dengan aturan yang ada, ya, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Itulah mengapa, karena dia tahu Tuhan Yesus ini seorang guru, seorang rabi yang tahu aturan, tahu hukum. Karena itu dia mau datang kepada Tuhan Yesus, bantuin yuk untuk ambil warisan. Nah, tetapi jawaban Tuhan Yesus adalah udahlah, uang itu nggak dibawa mati. Nah, bagaimana kita mengambil makna daripada cerita yang tadi saya sampaikan? Jadi janganlah harta, uang, kekayaan itu melebihi nilainya dari kasih antara persaudaraan. Janganlah persaudaraan kita hilang hanya gara-gara uang warisan. Intinya begitu, ya. Aturan di dalam Ulangan 21 memang ada, tetapi Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa bukan manusia untuk hukum Taurat, tapi hukum Taurat untuk manusia. Ya, bukan hari Sabat untuk bukan manusia untuk hari Sabat, tetapi hari Sabat untuk manusia. Jadi Tuhan mau meninggikan nilai value dari sebuah persaudaraan, dari sebuah kasih. Kasih jauh lebih tinggi nilainya hanya dari sekedar duit, ya. Jangan sampai hanya gara-gara uang saudara ribut, hanya gara-gara uang ayah dan anak ribut, ya. Ini yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Toh uang juga kita nggak tahu kapan kita mati, ya. Kita sudah kumpulin uang banyak, besok kita mati, terus bagaimana? Uang kita juga nggak ada yang bisa kita nikmati dan nggak ada yang bisa kita bawa. Maka dari itu, sudahlah, dengan keluarga harus jauh lebih tinggi nilainya daripada sekedar harta warisan. Dan juga kita harus memahami, hukum di sini adalah aturan yang dibuat. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak harus kita mengacu kepada hukum yang sudah ada di dalam Taurat. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini, hukum itu memang dibuat untuk lebih mudah dalam hal membagi. Tetapi kalau bisa dibagi dalam standar kasih, maka itu lebih baik. Apa itu membagi warisan dalam standar kasih? Contoh, anaknya ada 5. Anak ada 5. Yang satu punya rumah 3, mobil 2. Yang nomor 2 punya rumah 10, mobil 7. Yang nomor 3 punya rumah 12, mobil 50. Yang nomor 4 punya rumah 2, mobil 3. Yang terakhir itu gak punya rumah, masih ngontrak, boro-boro beli mobil. Ya. Dan ketika orang tua mereka meninggal, tidak perlulah kita mengacu kepada hukum harus dibagi. Seharusnya keempat saudaranya merelakan. Ya sudah, memang yang paling perlu, yang paling butuh adalah anak yang paling akhir. Silakan anak yang paling akhir saja yang menikmati. Toh yang 4 itu mereka sudah diberkati Tuhan luar biasa. Itu maksudnya. Jadi dalam pembagian warisan kita pun harus mendasarinya dengan kasih, ya. Kalau memang nggak mau pakai ukuran manusia dibagi rata, silahkan. Tetapi firman Tuhan bilang, uang sebanyak apapun kita nggak bawa kok ketika kita mati nanti, ya. Makanya Tuhan kasih perumpamaan bahwa ada orang kaya yang bodoh. Itu yang bisa kita petik dari firman Tuhan. Uang
memang diperlukan untuk segala sesuatu, ya. Untuk menikah kita perlu uang, untuk tidur aja kita perlu uang, untuk kencing aja kita perlu uang, ya. Untuk makan kita perlu uang, tapi uang bukan segalanya. Ada yang jauh lebih besar, lebih tinggi nilainya, yaitu kasih. Dan itu yang harus kita praktekkan, tidak hanya kita ucapkan, terutama bagi keluarga dekat kita, bagi kakak kita, adik kita, bagi keluarga inti kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan biarlah apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi Engkau meteraikan ini semua, sehingga kami yang mendengar bisa merenungkannya siang dan malam, dan firman itu bisa tidak hanya kami dengar, tetapi bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.